Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Mari kita pada pagi kita akan beribadah bersama. Sebelum puji-pujian saya mau berdoa terlebih dahulu. Saya undang untuk berdiri. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, puji dan terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi ini berkat kemurahan Tuhan kami bisa hadir di tengah-tengah rumah-Mu ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat saudara kami yang masih di dalam perjalanan, mungkin sakit ataupun berhalangan. Kami percaya Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang sakit kiranya Kau sembuhkan, yang berhalangan ataupun bermalas-malasan ketuklah hati mereka, supaya mereka boleh hadir di tengah-tengah kita kembali. Tuhan, sebentar lagi kami akan menaikkan pujian, semuanya ini untuk memuliakan dan memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat rumah tangga kami yang ditinggalkan, begitu juga kendaraan yang parkir di seputaran halaman gereja. Kau naungi dengan malaikat-malaikat-Mu Tuhan. Biarlah Kau jauhkan dari segala orang-orang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka acara kebaktian pada ini dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Saya mau angkat pujian Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Ku perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku berkumpul sendiri, sebab Allah mengerti. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku berkumpul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli
segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Pujian selanjutnya saya mau angkat pujian Yesuslah pengharapanku, dan Bapak Ibu saya panggil untuk bangkit berdiri. Harapanku tengah badai hidup, padamu aku percaya, pegang janjimu, dapat kemenangan di dalam namamu. Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, sungguh tiada yang mustahil bagiku. Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Yesuslah pengharapanku tengah badai hidup, padamu aku percaya, pegang janjimu, ku dapat kemenangan di dalam namamu. Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, sungguh dapat mujizat yang besar. Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silahkan duduk. Pujian selanjutnya saya mau angkat pujian Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, kekuatanku, tempat perlindunganku. Hanya Kau Yesus, keselamatanku, pengharapan jiwaku. Ku
sembah Kau, Yesus Tuhan ku sembah. Ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Hanya Kau Tuhan kekuatanku, tempat perlindunganku. Hanya Kau Yesus keselamatanku, harapan jiwaku. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan ku sembah. Ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan ku sembah. Ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Tetap Kau Tuhan selamanya. Tetap Kau Tuhan selamanya. Sebelum firman Tuhan akan disampaikan, saya masih ingin memuji pujian Aku Percaya, dan saya undang saudara Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku.
Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, kami memuliakan-Mu, meninggikan-Mu, mengagungkan-Mu. Oh haleluya, terima kasih, puji Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Bapa kami yang berada dalam surga, puji dan terima kasih Tuhan. Kalau puji-pujian telah kami sampaikan sebagai dupa yang harum Tuhan, semuanya ini untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi hamba mau menyampaikan firman Tuhan, kiranya Kau pakai, biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Kiranya firman ini boleh memberi kita pengetahuan, biarlah kita mau percaya dan mengenal Engkau satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Tuhan, kiranya Kau pimpin Tuhan sebelum melanjutkan acara ini Tuhan. Kiranya bila mana ada roh-roh jahat yang akan mengganggu di dalam penyampaian firman Tuhan, kita usir dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir semua dari pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Mari kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, hidup bersama saudara seiman. Sebelum nanti kita akan membaca di dalam 1 Petrus, Bapak Ibu Saudara, hidup bersama saudara seiman itu artinya hidup dengan saudara-saudara seiman. Kalau Bapak Ibu Saudara bersama dengan kita di sini mungkin ada yang baru beberapa lama ya, beberapa tahun atau di sini, atau mungkin sudah ada yang puluhan tahun. Itulah ya, kita hidup bersama, kita hidup dengan saudara-saudara seiman di dalam ibadah kita setiap kali ya, setiap minggu ketika Covid dan tidak memungkinkan kita beribadah. Dan memang sebagian dari kita saat ini masih ada di rumah, mereka beribadah online.
kita juga tetap ya bersama-sama ya saudara-saudara, meskipun kita dengan saudara-saudara seiman yang tidak hadir, kita tidak bertatap muka, tapi kita percaya kita satu roh ya, satu Tuhan dalam Tuhan Yesus Kristus bersama-sama dengan saudara-saudara seiman ini. Kalau buat Tante Edi yang sudah berusia sekian, mungkin berapa puluh tahun lamanya ya ada bersama-sama dengan jemaat di Sinai ini. Ya, begitulah Bapak Ibu Saudara, ya kita nanti akan melihat bagaimana sebaiknya nasihat dari Rasul Petrus untuk kita ada bersama di dalam kehidupan kita sebagai keluarganya Allah. Sebelum saya membacakan di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, di suratnya yang pertama ini Rasul Petrus mengatakan bahwa dia menulis surat ini, kalau saudara membaca di dalam pasal yang pertama itu, kepada para pendatang katanya ya, para perantau artinya, yang tersebar waktu itu di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia ya. Kalau saudara membaca terus kitab Petrus ini dalam pasal 2 juga dikatakan ya, para perantau sekali lagi. Bapak Ibu Saudara sadar atau tidak sadar, saudara dan saya juga ini adalah para pendatang di dalam dunia ini, perantau kita sementara. Kita tidak akan selamanya ada di dalam dunia ini. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita tahu kita sudah punya tempat, kita menjadi warga negara kerajaan surga. Kita tinggal di Indonesia menjadi warga negara Indonesia, tetapi ketika kita meninggalkan dunia ini, kita tahu kita punya satu kewarganegaraan, warga negara surga. Itulah kenapa Rasul Petrus mengatakan, dia menuliskan suratnya kepada para pendatang, kepada para perantau. Itulah keadaan kita juga ya di dalam dunia ini. Kita juga harus menyadari tidak selama-lamanya kita ada di dalam dunia ini. Satu kali kita akan meninggalkan dunia ini, entah kapan menurut kedaulatan Tuhan, menurut waktunya Tuhan. Ada yang ingin cepat-cepat tetapi tidak bisa juga ya. Ada yang ingin selama-lamanya hidup, tetapi kalau Tuhan mengizinkan waktunya Tuhan, juga semua di dalam kedaulatannya Tuhan. Nah, kepada orang-orang yang tersebar dikatakan di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, kepada mereka lah Rasul Petrus menuliskan suratnya ya. Kalau kita membaca suratnya yang ayatnya yang terkenal di dalam 1 Petrus 2 itu dikatakan kita adalah bangsa yang terpilih katanya, imamat yang rajani ya, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, di mana Tuhan memanggil dan memilih kita, dan Tuhan memakai kita untuk memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib di dalam kehidupan kita ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan kita adalah bangsa yang terpilih. Dulu kita dikatakan sesat seperti domba yang tidak bergembala, sesat, dan sekarang kita kembali. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka saudara dan saya, kita ini kembali kepada gembala kita ya. Melalui apa Bapak Ibu Saudara? Melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau saudara membaca ayat-ayat ini, saya begitu terkesan saya membaca seluruh pasal-pasal di 1 Petrus dan 2 Petrus ini, Bapak Ibu Saudara, dikatakan semuanya karena Tuhan Yesus, karena percikan darah itu, karena Kristus berkorban memikul ya dosa kita di kayu salib. Ya, darah Kristus itu yang tidak sama katanya seperti darah domba, tetapi dia adalah darah domba yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Dulu pada zaman waktu perjanjian lama, orang-orang Israel ketika mereka akan beribadah, mereka membawa ternak mereka ya yang memang harus tidak bernoda, tak bercacat itu ya untuk dipersembahkan. Dan saudara-saudara, sekarang anak domba Allah yaitu Yesus Kristus, dialah yang sudah memikul dosa saudara dan saya di kayu salib untuk memberikan keselamatan, untuk memberikan pengampunan dosa, sehingga saudara dan saya menjadi bangsa yang terpilih, anak-anaknya Allah, menjadi imamat-imamat rajani, imam-imam ya yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah, saudara, latar belakang surat ini ditulis pada waktu itu jemaat ada di dalam penderitaan. Pada waktu kekristenan ada, pada waktu itu jemaat yang mula-mula kita tahu bagaimana kemudian tersebar
dan mereka ini mengalami aniaya. Begitu juga pada waktu itu. Mereka mengalami kesukaran yang besar. Mereka mengalami aniaya dari berbagai pihak, ya. Hamba-hamba Kristen, yaitu orang-orang yang bekerja, mempunyai majikan, mempunyai tuan yang bukan orang percaya, dan mereka ditindas. Begitu juga istri-istri yang mempunyai suami yang tidak percaya, mereka ini juga mengalami siksaan. Dan ada berbagai macam hal, ya, yang dialami oleh orang-orang Kristen. Dan saudara, penderitaan itu ternyata membuat iman daripada orang-orang Kristen menjadi mundur. Mereka kecewa. Saya sudah ikut Tuhan, tetapi kenapa penderitaan itu ada di dalam kehidupan mereka? Saudara, saya merenungkan, seringkali di dalam perjalanan kehidupan anak-anak Tuhan juga kita tidak luput daripada segala macam kesukaran di dalam hidup ini. Ya, di tengah-tengah keadaan kita, di dalam masyarakat atau di dalam keluarga kita, saya teringat seorang teman mengatakan bagaimana ketika dia mendengarkan berita tentang Kristus waktu masih kecil, ikut sekolah minggu, dan kemudian dia percaya kepada Kristus, tetapi keluarganya ini belum percaya kepada Kristus. Dan itu menjadi satu masalah yang besar di dalam kehidupannya. Dia sulit sekali untuk datang kepada Tuhan, tetapi Tuhan itu luar biasa. Dia mengatakan dia dan adik-adiknya tetap ikut sekolah minggu, tetap ikut ke gereja sampai besar, kemudian sampai akhirnya sekarang seluruh keluarganya sudah percaya kepada Kristus. Dan teman saya ini bersama dengan saudara-saudaranya dipakai sebagai hamba Tuhan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak hal juga yang terjadi. Juga bukan saja dulu, tapi pada saat-saat ini. Tetapi bagaimana dengan keadaan kita? Kalau ada tindasan, ada aniaya, ada penderitaan, apakah seperti orang-orang pada waktu itu di mana Rasul Petrus memberikan suratnya? Ya, mereka kecewa, mereka mundur dari iman, sehingga Rasul Petrus mengatakan, kamu harus kudus sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Kenapa? Karena mereka berbalik lagi kepada jalan yang tidak benar dan mereka hidup lagi tidak kudus. Oleh karena itulah Rasul Petrus mengatakan, kamu harus hidup kudus karena kuduslah Tuhan yang kita sembah itu. Seperti itulah yang dikatakan. Dan Rasul Petrus mengatakan meskipun ya ada penderitaan, tetapi di dalam Kristus itu selalu ada pengharapan. Itu yang dikatakan Rasul Petrus kepada jemaat pada waktu itu. Dan di dalam apa yang dikatakannya, kita akan membaca di dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12, bagaimana ketika Rasul Petrus mengatakan bagaimana hidup sebagai hamba Tuhan, bagaimana hidup di antara suami istri, dan sekarang kita akan bersama-sama merenungkan bagaimana hidup bersama dengan saudara-saudara seiman di dalam lingkungan kita di gereja, bahkan di luar gereja ini dengan sesama saudara seiman dimanapun mereka berada. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 sampai 12, demikian firman Tuhan, dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ayat terakhir 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam ayat 8 ya. Di sini dikatakan bahwa kita harus ada kesehatian ya di antara saudara seiman. Dikatakan hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara. Itu berbicara mengenai kehidupan kita dengan saudara seiman. Yang pertama adalah kesehatian. Harus ada kesehatian di antara saudara-saudara seiman. Saudara, seia sekata itu artinya mempunyai satu pikiran yang sama, ya, mempunyai pikiran yang sama.
Saudara mungkin berkata, bagaimana kita punya pikiran yang sama? Sedangkan dengan adik kakak, dengan antara suami istri saja, kita tidak bisa selalu bersama punya pikiran yang sama, ya. Memang Bapak Ibu Saudara, antara suami istri apakah selalu sama pikirannya? Enggak sama. Begitu juga di antara kita sesama saudara seiman. Saya mungkin punya pikiran yang berbeda dengan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara punya pikiran yang berbeda dengan saya. Tetapi hari ini firman Tuhan katakan, hendaklah di dalam kehidupan kita di antara sesama saudara seiman, kita ini mempunyai pikiran yang sama, ya. Saudara-saudara, nanti kita akan melihat, melanjutkan. Kita harus seperasaan. Artinya kita harus menaruh satu rasa simpati dan empati di antara sesama saudara. Kalau ada yang sakit, ada yang kesulitan, kita merasa simpati, ya, kita merasa empati kepada mereka, ya, merasa bahwa itu juga menjadi bagian, ya, saudara-saudara, dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lainnya, seperti itu. Nah, itulah yang harus ada di dalam kehidupan kita, di antara sesama saudara seiman, di dalam kesehatian kita, ya. Firman Tuhan katakan di dalam ayat-ayat firman Tuhan yang lain, di dalam kitab yang lain dikatakan kita harus sehati, sejiwa, satu tujuan, ya, dikatakan seperti itu. Kita harus saling mengasihi dengan kasih persaudaraan, ya, saudara-saudara, satu dengan yang lainnya. Dan kita harus memiliki kasih persaudaraan itu. Kemudian di sini dikatakan penyayang, artinya kita harus memiliki belas kasihan, memiliki hati yang baik, memiliki hati yang lembut, ya. Di dalam Efesus dikatakan kita harus memiliki kasih mesra satu dengan yang lainnya di antara sesama saudara seiman. Kesehatian itu terbentuk ketika kita mempunyai pikiran dan perasaan yang sama, saling mengasihi, saling mempunyai rasa sayang, memiliki belas kasihan satu dengan yang lain, hati yang baik dan kerendahan hati. Tidak sombong, tidak egois. Di dalam Filipi dikatakan rendah hati itu adalah orang yang menganggap orang lain itu lebih utama daripada dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, sulit memang melakukan itu, tapi itu harus ada di antara persekutuan saudara-saudara seiman. Baik di gereja kita maupun dengan saudara seiman dengan gereja-gereja yang lain, ya. Itu harus ada di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, ini yang firman Tuhan katakan. Hidup bersama saudara seiman itulah yang harus ada. Sekali lagi, kesehatian di antara kita. Bapak Ibu Saudara, bagaimana tadi saya katakan? Kita tidak punya pikiran yang sama. Kadang-kadang perasaan kita juga tidak sama. Mungkin saya sedang moodnya baik, Bapak Ibu Saudara moodnya lagi gak baik. Atau sebaliknya, ya, mood saudara baik, saya sedang tidak baik. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kasih itu ada di dalam kita, ya, kita akan bisa merasakan bagaimana perasaan orang lain, pikiran orang lain, meskipun kita tidak bisa sama pikirannya, tapi itu bisa dirundingkan bersama. Apa yang terbaik? Karena tentu ada tujuan Tuhan memanggil kita, memilih kita untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita nggak boleh egois, ya, gimana kita, tetapi ada satu kesehatian. Kemudian di dalam ayat 9 di sini berbicara memiliki hati yang mengampuni. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki dikatakan, tapi sebaliknya harus saling memberkati, ya. Ini berbicara memiliki hati yang mengampuni. Saudara, ini adalah teladan daripada Kristus. Kristus mengampuni saudara dan saya orang yang berdosa terlebih dahulu. Ya, Tuhan bilang, ampunilah mereka ketika di kayu salib, ya. Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus sedang mengalami siksaan. Yesus disalib, tetapi Yesus mengampuni. Itu adalah teladan Kristus dan itu harus ada di antara kita. Mungkin di dalam perjalanan kehidupan kita bersama-sama dengan sidang jemaat, ada kata-kata kita, ya, ada hal-hal yang kita lakukan tidak sesuai, menyinggung dan lain sebagainya, tetapi kita belajar mengampuni, memaafkan saudara-saudara seiman kita. Ya, kita harus belajar juga yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal 5
ayat 44 katakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya. Kemudian di dalam pasal yang lain, di dalam ayat yang lain, Injil yang lain dikatakan dalam Yohanes, katanya perintah baru aku berikan kepadamu untuk saling mengasihi. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, tentang kasih ini bukan perintah baru. Dalam perjanjian lama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu juga ada perintahnya. Tetapi apa yang Yesus tekankan itu adalah sesuatu hal yang baru. Kalau di dalam perjanjian lama, cukuplah kalau orang menyakiti kita, misalnya katanya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi kalau orang itu menyakiti kita, mata kita boleh balas memukul ya matanya aja begitu ya. Tapi Yesus mengatakan kalau ada yang menyakiti kita, doakan mereka, ampuni mereka, dan kita tidak boleh membalas. Inilah perintah baru yang Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang pada waktu itu dan kepada kita hari ini. Ya, kasihi musuh. Kalau dulu musuh boleh dilawan, sekali lagi apa yang dia lakukan itulah dilakukan. Misalnya kalau zaman sekarang dia nipu kita, bolehlah kita balas lagi nipu dia, ya, nipu sekali balas sekali seperti itu. Tapi Tuhan Yesus katakan itu tidak boleh dilakukan. Di dalam perjanjian baru, di dalam Kristus, saudara dan saya adalah umat perjanjian baru. Kita harus mengasihi musuh kita, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sulit memang dilakukan kalau ada orang yang bikin jengkel kita, bikin kesal kita, gimana Bapak Ibu Saudara. Satu kali saya dapat satu gambar ya dengan kata-kata begitu yang suka dikirim-kirim begitu dari teman kata-katanya begini. Berbahagialah kita kalau misalnya ada orang-orang kira-kira lah ya gitu ya, ada orang-orang yang menjengkelkan di sekitar kita, karena itu adalah anugerah Tuhan di dalam hidup kita ya untuk membentuk kita. Saya merenungkan, membaca terus ya, wah iya juga ya. Kadang-kadang kan kita coba Bapak Ibu Saudara lebih senang orang yang menyenangkan di dalam kehidupan kita atau yang menjengkelkan. Pasti jawabnya saya juga jangan bohong ya Bapak Ibu Saudara atau saudara, udahlah ke Ibu Gembala jadi ngomongnya yang menjengkelkan juga nggak apa-apa. Pasti kita nggak mau lah Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah kita. Kalau kita punya keluarga aja ya, misalnya punya adik atau kakak menjengkelkan, kayaknya gimana gitu ya, lagi kecil coba ada adik kakak begitu berantem apa segimana gitu ya, saudara-saudara mungkin udah besar enggak lagi, tapi kita kecil seperti itu. Nah gimana kira-kira, tentu kita kepengen di lingkungan kita ini orang-orangnya semua yang menyenangkan, tapi tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Kita ada di kantor ya, kita ada di dalam usaha kita, pekerjaan kita, mungkin yang masih sekolah di dalam pendidikan, atau dimanapun kita berada di tengah-tengah masyarakat ini. Kadang-kadang di dalam perjalanan hidup ini banyak justru orang-orang yang menjengkelkan. Kalau kita misalnya berdoa, Tuhan kasih saya kesabaran, kita ditemuin sama orang-orang yang membuat kita gak sabar ya. Ya saudara-saudara, kita sudah baik tapi orang-orang itu menjengkelkan. Tapi ternyata saudara, Tuhan izinkan orang-orang yang menjengkelkan, yang membuat kita kesal di dalam hidup ini, karena Tuhan ingin membentuk kita. Membentuk seperti apa? Serupa dengan Dia. Ya, Tuhan tidak membalas caci maki dengan caci maki katanya ya. Rasul Petrus juga menyatakan itu ya. Di dalam 1 Petrus 2 juga dikatakan ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi saudara, kalau kita menderita di dalam kehidupan ini karena Kristus, saudara dan saya justru menjadi saksi di tengah dunia ini. Kita akan menjadi orang yang dewasa di dalam Dia. Tadi Bapak Gembala bercerita tentang kedewasaan iman. Mungkin itu bisa kita dengar nanti di dalam ibadah online minggu depan ya. Saya tidak mau mencuplik ya, nanti bisa dengar sendiri. Nah saudara, firman Tuhan katakan dalam ayat 9 ini, justru kita harus memberkati bukan membalas. Berkatilah orang-orang yang membenci kita. Berkatilah orang-orang yang membuat jengkel di dalam kehidupan kita, siapapun itu juga
Ya, saudara jangan membalas. Ingat firman Tuhan katakan pembalasan adalah hakku. Yang ketiga, di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-10. Siapa mencintai hidup, ini berbicara mengenai hidup yang baru. Saudara dan saya ketika percaya kepada Kristus, kita adalah orang-orang yang hidup baru, lahir baru, hidup baru di dalam Kristus. Jadi bagi kita yang orang-orang di dalam Kristus, ya, yang sudah lahir baru, yang senang kepada hal-hal yang baik, hari-hari yang baik, itu artinya berbicara mengenai waktu-waktu yang harus dilalui di dalam kehidupan kita. Maka kita harus menjaga-jaga, berhati-hati di dalam hidup ini. Berhati-hati dengan apa, Bapak Ibu Saudara? Menjaga lidah kita dari yang jahat. Yakobus mengatakan lidah ini kecil, tetapi lidah ini seperti api, bisa membakar, bisa membuat hal-hal yang besar yang tidak terduga. Oleh karena itu berhati-hatilah, ya. Berhati-hati, ya. Dikatakan lidah itu buas, seringkali tidak bisa terkuasai, ya, dan penuh racun yang mematikan. Yakobus mengatakan seperti itu, ya. Rasul Yakobus mengatakan seperti itu. Nah, saudara, hati-hatilah dengan lidah kita, dengan ucapan bibir kita yang menipu. Di sini dikatakan artinya yang berkata-kata bohong di dalam hidup kita. Kita harus belajar menjadi orang-orang yang jujur satu dengan yang lainnya, ya. Hati-hati seperti itu. Jangan sampai katanya ketika beribadah di tempat ini kita bisa memuji, mengagungkan Tuhan, mengeluarkan kata-kata berkat. Tetapi kemudian ketika kita keluar dari tempat ini, kata-kata kutuk bisa kita keluarkan. Saya mengharapkan itu tidak ada di dalam kehidupan kita, ya. Jadi jangan dari mulut yang satu katanya keluar berkat, dari mulut yang lain, ya. Dari mulut yang sama maksudnya keluar ucapan kutuk di dalam kehidupan ini. Itulah yang ada di dalam kehidupan kita yang harus kita berhati-hati di dalam kehidupan, di dalam waktu-waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita ketika kita sudah menjadi orang-orang yang lahir baru. Yang keempat, di dalam ayat yang ke-11 dikatakan kita harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Artinya kita harus berhenti dari yang jahat, ya. Berhenti dari yang jahat. Tetapi kita suka mencari perdamaian satu dengan yang lain. Mungkin orang lain menyakiti kita, tetapi dengan kasih Kristus kita mengampuni, kita mencari hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera. Bukan percekcokan, bukan pertengkaran. Tapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini saya lebih luaskan lagi. Bukan saja di antara sama saudara seiman di dalam gereja saja, tetapi di rumah tangga kita masing-masing, di antara suami dan istri, di antara orang tua dan anak, di antara mertua dan menantu, menantu dan mertua. Biarlah ada kesehatian di dalam hidup ini, saling mengasihi, berhati-hati dengan ucapan bibir kita, dengan lidah kita, dan kita suka akan damai sejahtera. Coba Bapak Ibu Saudara, kalau di rumah tangga kita ada damai, ya, meskipun kita mungkin sederhana hidupnya, menurut saya itu adalah hal yang berbahagia. Dibanding kita punya segalanya di dalam dunia ini, tetapi di rumah cekcok. Ya, orang sini bilang runyam, orang Sunda bilang runyam itu artinya nggak enak lah kehidupannya seperti itu. Bertengkar terus seperti itu. Tentu itu bukan hal yang menyenangkan, ya, di dalam hidup ini. Oleh karena itulah ingat, di dalam kehidupan kita secara pribadi, di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan bersama sebagai keluarganya Tuhan, kehidupan kita bersama dengan masyarakat di luar sana lebih luas lagi, karena sesama manusia itu dengan semua orang di mana kita bisa temui, biarlah itu terjadi di dalam kehidupan kita, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ayat yang terakhir, ayat yang ke-12 itu dikatakan ada berkat Tuhan bagi orang-orang yang taat. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini mata Tuhan tertuju. Artinya Tuhan melihat orang yang benar, orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, Tuhan melihat. Saudara, saya merenungkan, wah, meskipun banyak kesulitan di dalam dunia ini, tapi kalau mata Tuhan itu tertuju kepada kehidupan kita, wah, nggak usah takut, nggak usah gemetar, gak usah gelisah di dalam kehidupan ini, karena ada Tuhan yang melihat kita.
Melihat apakah kita sedang dalam kesulitan, sedang dalam tantangan, sedang dalam masalah. Ya, dan dikatakan telinga Tuhan mendengar doa kita. Jadi Tuhan mendengar doa Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara senang gak kalau doanya didengar oleh Tuhan? Wah, amin Bapak Ibu Saudara. Senang sekali. Tapi itulah janji firman Tuhan, ya. Berkat dari Tuhan bagi orang-orang yang taat melakukan firman Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan mendengar. Dan Tuhan bilang jangan takut. Pembalasan itu adalah hakku. Tuhan akan membalas orang-orang yang jahat. Kita diperlakukan tidak adil, kita diperlakukan tidak benar, tetapi Tuhan akan membalas itu. Bapak Ibu Saudara, bagian akhir perenungan kita dari firman Tuhan hari ini yang pertama. Dasar dari hidup kita bersama dengan saudara seiman itu adalah kasih Kristus. Kasih Kristus itu harus ada di dalam kehidupan kita. Kalau kasih Kristus itu ada di dalam kehidupan kita, maka kita bisa melakukan. Nanti kita akan melihat yang lainnya ya, kesimpulan yang lainnya. Saudara, Kristus sudah memberi teladan. Tadi saya katakan Kristus memberikan teladan. Yohanes 15 ayat 12 katakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yesus sudah memberikan teladan, bukan sekedar ngomong Bapak Ibu Saudara, tapi dia sudah memberikan teladan. Inilah perintah daripada Tuhan Yesus. Sebagaimana Yesus mengasihi kita, maka kita harus mengasihi sesama kita. Saling mengasihi satu dengan yang lainnya, ya. Sehingga kita bisa sekali lagi menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini, menjadi berkat. Yang kedua, ketaatan kita kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama dengan saudara seiman di tempat ini, bersama-sama dengan keluarga kita, marilah kita menjadi orang-orang yang taat kepada firman Tuhan, yaitu melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Ya, saudara-saudara, kalau saudara membaca dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 22 dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita bisa taat kepada Tuhan ketika kita sudah dibenarkan menjadi orang-orang yang benar, melakukan kehendak Tuhan, saling mengasihi dengan tulus, tidak pura-pura, tetapi dengan kesungguhan hati kita, karena kita ingat Dia yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Yang ketiga, saudara, di dalam Kristus gaya hidup kita harus berbeda dengan dunia ini. Barangkali kita dicemooh karena hidup kita berbeda, tapi inilah yang harus kita lakukan. Sekali lagi, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Inilah perintah Tuhan. Ya, perintah utama itu mengasihi Tuhan Allah kita dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Mengasihi saudara-saudara seiman. Galatia mengatakan selama ada waktu jangan jemu berbuat baik. Ya, saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling memperhatikan, artinya kita turut sepenanggungan. Kalau ada saudara kita yang sakit, saudara kita yang sedang kesusahan dalam masalah, sepenanggungan kita merasa turut merasakan kesulitan mereka. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, beberapa kita ada dalam keadaan sakit dan kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Ya, kita bersyukur bahwa itulah bukti kita sebagai anak Tuhan menjadi satu gaya hidup di dalam kehidupan kita. Kita saling memperhatikan. Mungkin kita tidak bisa memberi secara materi. Kalau kita menolong itu bukan semuanya diukur dengan materi Bapak Ibu Saudara, tetapi perhatian kita, ya. Kemudian doa-doa kita itu juga diperlukan. Kita saling menghormati satu dengan yang lain, saling menghargai. Tuhan memberikan kita karunia yang berbeda-beda untuk saling menghargai, menghormati, untuk dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian juga saling mengampuni, tadi kita sudah membahas itu. Saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Kita tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu pada awal tahun, Bapak Gembala ya, yang bilang, karena yang firman Tuhan waktu itu, Bapak Gembala, kalau kami punya kesalahan, kalau kami punya hal-hal yang mungkin mengecewakan Bapak Ibu Saudara, tolong dimaafkan ya. Itulah kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Terakhir, Saudara,
janji firman Tuhan, sekali lagi ada berkat Tuhan bagi orang yang taat. Tuhan akan memberkati kita. Ya, Tuhan akan memperhatikan anak-anaknya, tadi dikatakan mata Tuhan tertuju, ya. Telinganya mendengar, Tuhan mendengar doa orang yang benar. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini punya masalah, mungkin punya banyak hal yang terjadi di dalam hidup ini, ada sakit dan lain sebagainya. Jangan takut, jangan khawatir. Lakukan bagian kita, yaitu menurut kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Yang lain yang tidak bisa kita lakukan, janji firman Tuhan, ada berkat Tuhan, ada mata Tuhan yang tertuju kepada kita, yang telinganya mendengar setiap ucapan doa kita ke hadapan Tuhan. Itu akan memberikan kita satu pengharapan, satu kekuatan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang mungkin terjepit saat ini. Ya, kita masih menghadapi pandemi di seluruh dunia ini yang belum berakhir, tetapi kita tetap kuat di dalam kekuatannya Tuhan, bukan kekuatan kita. Ini adalah janji firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bersama dengan saudara seiman, mari kita saling bergandengan tangan, saling memperhatikan, mempedulikan, menghargai satu dengan yang lain, saling menghormati, terutama kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, saya dengan Bapak Gembala, kita manusia terbatas. Kita tidak bisa selama-lamanya ada bersama dengan saudara, tapi Roh Kudus, Dia ada bersama dengan kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan melewati hari-hari ke depan kita. Amin. Tuhan memberkati. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sudah bisa memuji, mengagungkan Tuhan. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami juga bersyukur pada pagi hari ini bisa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati kami untuk kami praktekkan di dalam hidup kami. Dan kami boleh menerima janji Tuhan bahwa Tuhan akan selalu ada memperhatikan kami, peduli kepada kami, kepada orang-orang yang taat kepada firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan selalu mendengar setiap doa-doa yang kami sampaikan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara dalam keterbatasannya, tetapi Allah Roh Kudus akan terus berbicara kepada kami, sehingga memberikan kami kekuatan pengharapan di dalam kehidupan ini. Dan kami tidak takut Tuhan di dalam hidup ini, bukan karena kami hebat, tetapi karena Tuhan yang hebat dan ajaib itu ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau memberkati semua saudara-saudara kami yang sudah melayani hari ini, pakai pelayanan mereka semakin indah di hadapan Tuhan. Engkau memberkati pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, segala usaha, segala pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga akan menolong anak cucu kami di dalam sekolah mereka, dalam pendidikan boleh berhasil, yang sudah bekerja juga diberkati di dalam pekerjaan mereka. Biarlah kami percayakan semua usaha mereka juga di dalam tangan Tuhan. Lebih daripada itu, kerinduan kami semua dipakai bersama dengan seluruh keluarga menjadi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, biarlah Tuhan tahu, Tuhan mengerti dan peduli, seperti yang sudah tadi kami doakan Tuhan, bahwa mereka yang sakit Tuhan memberikan kesembuhan, dalam masalah ada pertolongan Tuhan, dalam kekurangan Tuhan yang memberkati. Kami juga bawa kepada Tuhan bangsa dan negara kami, dari Sabang sampai Merauke ini Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami di pusat maupun di daerah. Biarkan mereka boleh menjalankan pemerintahan dengan rasa takut akan Tuhan, dengan hikmat Tuhan menghadapi situasi pandemi ini dan dampaknya. Berikan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga pemerintahan kami dapat mengatur semuanya dengan baik. Dan kerinduan kami, satu saat biarlah pandemi ini Tuhan boleh berakhir. Kami berdoa biarlah supaya tidak ada gelombang ketiga Tuhan terjadi di negara kami Indonesia yang kami cintai ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percayakan semua di dalam tangan Tuhan. Sebentar kami mau pulang, sertai perjalanan kami yang jauh maupun dekat, lindungi kami, sampaikan kami dengan selamat di rumah kami. Segala puji, segala hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan yang mengasihi hidup kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus
akan menyertai hidup kita semua mulai saat siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati.